Mana saya tahu kalau Winda saya tahu kalau Winda tawakal apa enggak kan nggak ketahuan. Jadi itu ibadah hati. Yang tahu dia tawakal apa enggak cuma Allah. Dari mukanya sih kayaknya nggak tawakal, tapi kita nggak tahu kan. Wah. Kenceng banget ya. Maksudnya teman-teman, kalau udah urusan ibadah hati bukan kita yang ngejudge ya, biarkan itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Jadi jangan kita yang nilai. Melihat mukanya nggak ada tawakal-tawakalnya ya. Sampai mana kita tahu kalau tiap malam dia nangis-nangis tahajud kan kita nggak tahu kan, Masya ya. Allah, benar. Jadi tawakal ini masuknya kepada ibadah hati. Kita udah bahas di bab-bab sebelumnya tentang cinta sama Allah. Terus bagaimana syirik bisa terjadi gara-gara masalah cinta ini. Kemudian kita juga ada membahas rasa takut kemarin, ya kan? Takut, cinta, harap. Nah, sekarang kita ngomong soal tawakal. Ayo, sekarang kita ngomong soal tawakal. Hanya kepada Allah. Karena apa? Tawakal itu adalah perkara yang sangat agung. Kemarin ibadah ibadah hati tentang takut, eh, harap, cinta itu juga ibadah agung ya. Ini juga ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena pada dasarnya agama kita ini dibangun di atas tawakal, ya. Agama kita dibangun di atas tawakal dan ibadah. Ibadah itu doa. Ya kalau nggak ada tawakal nggak mungkin bisa berdoa. Kalau orang doa nggak pakai tawakal juga nggak bisa gitu. Jadi kalau dikatakan ibadah teragung adalah doa, maka tawakal itu kembarannya. Seperti kata ulama, at-tawakkul nisfuduan. Eh, at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu setengah dari agama. Apa tadi Jadi yang kalau kembaran tanya apa? Oh, oh. ibadah teragung itu adalah doa, Hmm. ya. Ibadah teragung adalah doa. Kenapa ibadah teragung adalah doa? Karena semua aktivitas kita sebenarnya doa isinya. Benar nggak? Mulai Hmm. bangun tidur doa. Dalam sholat pun kita berdoa, ya kan? Ini wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi. Baru iftitah udah doa, Hmm. ya kan? Kemudian di Al-Fatihah apa lagi? Selalu kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian surat-surat. Lalu di ruku sujud, duduk antara dua sujud, Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Itu doa semua, Masya Allah. Jadi kalau kita bilang ya separuh, bukan separuh ya, hampir seluruh hidup kita ini, hampir seluruh nyawa kita ini memang isinya doa. Ya, maka di surat Az-Zariyat kembali lagi ke bab pertama yaitu surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu Jadi apa ya? apa Doa. ibadah teragung adalah doa yang kembaran tawakal. Ada yang Kembarannya mana? doa itu, kembarannya itu adalah tawakal. Jadi harus Kembarannya. bersanding. Karena orang berdoa nggak pakai tawakal nggak mungkin. Dan orang itu nggak bisa kita sebut dia tawakal kalau dia nggak pernah berdoa. Gitu. Udah pasti. Maka Oh. dibilang at-tawakul nisfuddin, tawakal itu setengahnya agama, yang setengahnya lagi adalah ibadah. Ya, jadi kalau Hmm. kita mau lihat nih, di mana sih dalilnya kok main gandeng-gandengin aja? Kita lihat dalam Quran yang menggandengkan antara ibadah dan tawakal. Contohnya pertama di Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maksudnya nasta'in itu udah tawakal, ya, minta tolong yang sifatnya tawakal. Jadi kalau ada orang bilang, udah tawakal aja, tawakal tuh kayak kesannya kok seakan-akan tawakal tuh udah yang give up gitu loh. Padahal Hmm. tawakal tuh bukan give up, bukan pasrah. Bukan Ya nyerah ya. tawakal tuh tetap ada usaha. Jadi orang yang kelihatan lagi gigih berusaha, orang pikir dia eh, obsesi atau orang pikir dia ngoyo. Tawakal aja apa sih? Lah itu tawakal namanya, dia usaha gitu. Kayak beda tuh tawakal diminum. Dia takut kita dehidrasi. Betul kayak iklan lagi gue minumnya gini. Ya, dalil pertama, kalau kita lihat kenapa kapan tawakal disandingkan dengan ibadah, kita lihat Al-Fatihah ayat 5. Lalu surat Hud ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Kembali itu maksudnya ya nggak ada lain tempat kita datang kok ke Allah lagi.
ke Allah lagi gitu. Mau ngapain juga ke Allah lagi. Takut ke Allah, harap ke Allah, doa ke Allah. Gitu ya. Lalu di surat Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. 3 kita dapat ya. Al-Fatihah ayat 5, surat Hud 88 dan 123. Lalu di surat Al-Mulk 29. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Surat Al-Mulk ayat 29. Surat Al-Mulk ayat 29. Satu lagi, biar banyakkan. Surat Asy-Syu'ara 217 sampai 220. 3 ayat ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Banyaklah kalau kita mau lihat lagi dalil-dalil menggandengkan antara ibadah dan tawakal. Asy-Syu'ara 217 sampai 220. Sekarang kalau Allah berfirman begini, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Udah jelas, kalau orang tawakal Allah cinta. Yang kayak gimana yang Allah cintain? Ntar kita bahas. Ya, Ali Imran 159. Di situ sudah jelas Allah berfirman, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Nah, kita bahas sekarang tawakal ini. Tawakal. Di huruf Arab juga at-tawakkal. Ya, at-tawakkilu. Tawakal itu dibangun di atas 2 perkara. Jadi tawakal itu punya 2 perkara, punya 2 kaki, 2 makna. Yaitu apa? Pertama, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ya, pertama, kaki yang pertama itu benar-benar berserah pada Allah Ta'ala sepenuhnya totalitas. Kaki yang kedua sambil berusaha. Jadi bukan punyanya orang barat yang bilang ora et labora, itu kita duluan. Bekerja dan berusaha. Ya, itu memang definisi tawakal, bersandar kepada Allah sepenuhnya sambil berusaha. Kalau dia bersandar saja, nggak usaha, salah. Sekarang, taqrirul amri ilallah, yaitu menyerahkan urusan semuanya kepada Allah itu kita kasih dalilnya di surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Ini dulu. Itu baru dalilnya. Kita baru di kaki yang pertama, yaitu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah berkata, atawakul amalul qalbi. Kata Imam Ahmad, atawakul amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati. Tawakal itu urusan hati. Tawakul ibadahnya hati, kata Imam Ahmad. Maka nggak mungkin orang bisa untuk memfokuskan hatinya supaya bisa berserah benar-benar kepada Allah, kecuali kalau dia benar-benar paham sama tauhid. Kalau dia nggak pernah belajar tauhid, tawakal biasa salah. Ya udahlah, belum belajar. Udah jam segini, udah tawakal aja dah. Salah tawakalnya bang. Pakai belajar gitu ya. Jadi kalau dia nggak paham pakai tauhid, dia nggak tahu nih bahwa dalam tawakal itu harus ada fondasi rububiyah, ya kan, dan tauhid asma wa sifat. Butuh 2 di situ. Udah jelas yang pertama uluhiyah jelas ya, tapi maksudnya ketika kita ngomong soal tawakal, kita harus ada tauhid rububiyah di situ dan tauhid asma wa sifat. Apa rububiyah Bu Winda? Ayo. Itu tuh pelajaran tauhid bab 1 tuh. Astagfirullahaladzim. Ibu Mima, tauhid. Dia yang ditanya, nanya ke barat, jawabnya ke timur. Tapi rububiyah Bu Ibu Mima. Lupa. Astagfirullahaladzim. Padahal PKK ya. Kan Tauhid orang gini ya. Saya kasih lagi. Om. Apa sayang?
Tauhid Pertanyaannya apa? rububiyah. Oh, Tauhid rububiyah. Mbak Rahma bisa nih kayaknya diromanya dari muka-mukanya nih. ya, nih, ketahuan nih, ketahuan nih. Nah, ada nyontek dulu. Menyala Mbak Rama, menyala Mbak Rama. Gua Kayak apa? ngikutin contekan gue pada kemana semua. Meyakini bahwa Allah Mbak Cynthia tuh sombong banget, Mbak Cynthia udah gitu. Udah Ada dia gua tanya kelas Rabu aja, kelas Rabu mah rajin-rajin. Ayo Mbak Cynthia. tauhid rububiyah itu, ini pakai aku juga kalimat aku ragu. aja ya, Ya, Oh, Ini jadi udah apa nggak bisa berisik, namanya? Winda, diem. Astagfirullahaladzim. eh kita harus gimana ya ngomongnya kalimatnya? Kalau uluhiyah kan untuk kita mengibadahi Allah. Kalau rububiyah tuh Allah yang kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan, yang gitu-gitu deh pokoknya. Tuh. Jadi gini, biar gampang ya. Uluhiyah itu eksistensinya Allah. Ya, apa namanya? Benar-benar sebagai ilah kita yang harus kita sembah, kita puja, kita harap, kita gelendotin tuh Allah semata. Tapi kalau udah ngomong rububiyah, rububiyah itu kerjanya Allah. Ya Allah menciptakan. Kita ingat ya, rububiyah kerjanya Allah. Uluhiyah itu ya Allahnya itu sendiri yang dimana dia itu satu-satunya yang paling berhak untuk kita ibadahi. Kalau di rububiyah kerjanya Allah, dia menciptakan, dia ngurus, dia ngejagain, dia ngatur, dia menaikkan, dia merendahkan, suka-suka Allah aja. Mau ngasih rezeki, mau ngasih musibah, terserah Allah. Jadi nggak usah ada pertanyaan kenapa saya, ya Allah. Kenapa enggak? Kata Allah kan gitu ntar. bener-bener. Ya kan? Maksud gue juga gitu sih, maksudnya tuh gitu. Cocok banget Udah sama diem, bahasa. diem. Baterainya Maksudnya kelebihan, Winda. Jadi, kalau orang nggak paham tauhid rububiyah sama asma wa sifat, nggak mungkin dia bisa tawakal yang benar. Gitu ya. Kenapa? Loh, Allah itu berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib kamu keseluruhan sebelum masing-masing berusaha dulu merubahnya sendiri. Pengen rumah tangga baiti janati. Bilangin ogah, laki gue aja begitu. Jadi ngapain? Nah, tidak boleh begitu ya ibu-ibu ya. Jamaah, oh jamaah. Ya, dari kita dulu. Jadi arti kalau emang kita pengen punya baiti janati, dari kita dulu. Habis kita, baru kita sambil ajak pasangan kita ajak anak-anak kita. Gitu. Jadi artinya perubahan dari diri sendiri dulu. Kalau kata Agi mah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling gampang, mulainya sekarang juga. Tuh kata Agim. Terus saya masih ingat tuh, Masya Allah Agim, Barokallahu Fi. aku kita mengubur, menggali, mengapa? Mengubur, menggali apa nanti kayak yang yang demam berdarah itu ya. Lain orang puskesmas mah. Kerjanya Mantan maju-maju. pasien, mantan pasien kelamaan begini nih. Ya. Jadi kalau seseorang itu tawakal sama Allah, dia pastinya yakin bahwa Allah itu adalah zat yang paling mampu mengatasi segala urusan. Hingga dia harus terus berhusnuzon. Bukan terus ya, bahkan dia bisa. Kalau lagi goyah, dia paksain lagi. Terus berhusnuzon pada Allah Ta'ala. Bahwa apa? Bahwa yang Allah atur itu pasti yang terbaik. Yang Allah atur pasti yang terbaik. Daripada aturannya sendiri. Maka kalau orang bertawakal pada Allah, dia harus punya dua hal. Ya, ntar suka ada yang nanya nih, apa sih resep tawakal? Resepnya ini dua nih. Ya, resepnya apa? Dia harus punya dua hal, yaitu ada sikoh. Sikoh itu yakin, percaya. Kalau dia bilang, dia orangnya sikoh, wah udah mantep dah kalau dia bilang sikoh dah. Jangan depan orang yang ntar menggap-menggap hidungnya. Membangun sikoh. Sikoh itu pakai huruf sa ya, sa, abatasa. Gak apa-apa Mbak Lin. Abatasa, sa, sikoh. Sikoh itu dia berarti yang mantep yakinnya. Udah sikoh. Sikoh itu berarti buah dari tauhid rububiyah dia. Jadi arti gini, lah itu burung terbang aja pulang bisa kenyang gitu kan. Nah, yang kedua selain sikoh dia harus ada husnuzon. Sikoh nggak ada husnuzon sama aja bohong ya. Husnuzon berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Kalau sikoh itu buah dari tauhid rububiyah, maka kalau sikoh itu buah dari tauhid rububiyah, maka husnuzon ini pasti buah dari
asma wa sifat. Dia husnuzon. Karena apa? Allah sesuai prasangka hambanya, kan gitu kan. Jadi gini, kalau orang itu yakin, percaya sama rububiyah Allah, kalau kita kasih contoh ya, dia udah yakin kalau Allah yang ngatur seluruh di alam ini, ya bumi, matahari, segala macem, segala urusan besar, pasti juga ngatur urusan kita. Nah, tapi kalau orang ini masih belum mantap rububiyahnya, nggak mungkin bisa seyakin itu. Itu aja. Jadi kalau mungkin kita merasa kadang-kadang suka goyah, ya berarti harus kita kencangin lagi tauhid rububiyah kita. Gitu ya. Pokoknya segala urusan di tangan Allah. Maka kalau orang bertawakal, dia pasti menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala, karena dia yakin, dia percaya bahwa Allah itu pasti yang ngatur, yang paling mampu. Wallahu khairul makirin gitu ya. Allah berfirman di surat Yasin tadi, kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Maka orang harus paham tentang tauhid rububiyah. Ya, ini udah kitab keberapa ini? Jadi kitab bab 33, ntar ditanya lagi, jangan apa ada yang lupa tauhid rububiyah. Kerjanya Allah gitu ya. Dia harus paham dari rububiyah, yaitu bahwasanya Allah itu pertama apa? Yang paling pertama Al-Khaliq, pencipta. Udah dia Khaliq, Allah Mudabbir, maha mengatur. Udah mengatur, dia Malik, yang menguasai. Maka kalau kita udah paham Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, maka orang pasti bisa bertawakal dengan benar. Maka kalau kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal itu pengumpul keimanan. Ya, itu kata Sa'id bin Jubair. Tolong dicatat namanya, saya kasih PR ntar. Sa'id bin Jubair berasar, ini sahabat ya. Jadi ini bukan hadis. Asar para sahabat. At-tawakkul jima'ul iman. Ipe, bilangin Wayudi, mama lagi ngaji, dia nelpon nih. At-tawakkul jima'ul iman, tawakal adalah pengumpul keimanan, itu kata Sa'id bin Jubair. Kalau kata Wahab bin Munabbih, al-ghayatul quswa at-tawakkul. Puncak yang paling tinggi adalah tawakal. Kata Sa'id bin Jubair, tawakal adalah pengumpul keimanan. Kata Wahab bin Munabbih, puncak yang paling tinggi adalah tawakal. Lalu kata Hasan al-Basri, sesungguhnya tawakalnya seorang hamba adalah apa? Dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah tempat dia bertumpu dan tempat dia mempercayai, menaruh kepercayaannya gitu ya. Kalau bahasanya Winda, icon on you gitu ya. Itu nggak, Win? Itu tentang tawakalnya. Om, Kaki boleh yang ulang kedua, nggak, Om? Oh, maaf, Om. Yang Hasan kata al-Basri, Sa'id Om, bin apa tadi? kata Hasan al-Basri, sesungguhnya tawakalnya seorang hamba, ya, sesungguhnya tawakal seorang hamba adalah apa? Dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah tempat dia bertumpu dan percaya gitu deh. Ya, tumpuannya tempat dia bertumpu dan tempat dia menaruh kepercayaan atau tempat dia percaya. Maka jangan ngomong sebesti-bestinya di kau ya. Gue percaya cuma sama lo, jangan. Lo gak percaya masih sama gue, iya emang gue gak percaya, gue percaya sama lo doang gitu ya. Ya. Kaki yang kedua yaitu husnuzon. Apa husnuzon? Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu faham tauhid asma wa sifat, ya. Apa asma wa sifat? Allah maha mendengar, Allah maha tahu isi hati seorang hamba, Allah maha sayang sama hamba-hambanya, maka dia pasti bisa husnuzon. Orang nggak bisa husnuzon karena dia nggak paham tauhid asma wa sifat. Udah nggak paham asma wa sifat, nggak tahu juga asma wa sifat, kagak apal juga. Taunya Rahman Rahim aja. Ya, kalau dia hafal asma wa sifat, kalau dia tahu tentang tauhid asma wa sifat, maka dia insya Allah mudah untuk berhusnuzon. Kenapa? Dia tahu Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha dermawan, Allah maha belas kasih, ya kan? Allah maha apa namanya ngatur apa bukan ngatur tuh dan ke rububiyah.
udah sayang, udah maha belas kasih, udah maha mencintai kita, maha pemaaf, maha mengampuni. Coba. Berarti kalau dia paham itu, insya Allah dia bisa bertawakal dengan tawakal yang benar. Nah, tadi kita ngomongnya ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Terus uluhiyahnya di mana? Uluhiyahnya? Uluhiyahnya adalah pelaksanaan tawakal itu sendiri. Ya, ketika dia bisa melaksanakan tawakal dengan benar, disitulah dia benar-benar mempraktekkan tauhid uluhiyahnya. Ya, pelaksanaan tawakal dengan benar sama dengan praktek dari tauhid uluhiyah. Ya, karena tawakal adalah ibadah, tawakal itu ibadah, maka nggak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah. Tawakal itu masuknya ke koridor ibadah, kan ibadah hati. Kalau udah ibadah hati nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Ya, tawakal sama Allah, mau percaya sama Allah, mau berharap sama Allah. Susah nggak nih? Susah. Udah dijanjiin lagi sama suami, ketika bulan depan ada bonusan. Mau nggak mau kan dia berharap. Ketika harapan tidak terjadi, lalu dia marah-marah. Lupa dia berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, salah suami, bukan salah kita. Iya, gitu ya. Betul. Jadi kalau dia sudah bisa mempraktekkan tawakal itu, insya Allah berarti dia sudah dan sedang menggabungkan praktek 3 tauhid tadi. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, lalu tauhid asma wa sifat. Keren kan? Maka tawakal itu dibilang ibadah yang sangat agung. Karena di balik kata tawakal ada banyak ibadah yang terkumpul padanya. 3 tadi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Insya Allah. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menyusun salah satu kitabnya kita pelajarin setiap hari Rabu pagi dan Jumat malam, yaitu kitab Ada wa Adawa. Kata Ibnu Qayyim, ada 3 kelompok nih yang sangat susah untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kelompok yang sangat susah untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya anak mau kuliah, jangan dikuliah di situ salah satunya. Di mana? Pertama, ahli filsafat. Serem ya. Pertama, ahli filsafat. Para filsuf ya, ahli-ahli filsafat itu seperti Ibnu Sina, dia berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak tahu segala perkara dengan detil. Wih, bisa begitu ya. Kalau dia nggak tahu perkara dengan detil, bagaimana caranya itu? Ketika janin masih dalam rahim ibunya juga udah punya rahim sendiri, coba. Jadi yang kita lihat sering di layar ya, kayak apa? Kayak kuda laut itu ya. Itu kan belum 4 bulan tuh ya, masih yang kayak begitu tuh. Itu aja udah Allah bikinin rahim juga dengan segala susunannya, coba. Insya Allah, nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Ta'ala. Nah di sini Ibnu Sina, berarti kan di sini Ibnu Sina punya subhat. Ya bahwasanya Allah Ta'ala nggak mungkin tahu segala sesuatu dengan detil. Karena kalau Allah tahu dengan detil, maka banyak hal-hal buruk yang Allah tahu. Seperti Allah tahu ketika orang untuk ke toilet untuk buang air. Sedangkan bagi dia Allah kan maha suci. Nah itu salah ya. Ya orang kan gak ada yang sempurna ya. Ibnu Sina kan memang di satu sisi dia dokter ya. Tokoh Islam juga. Cuman ada syubhat dari beliau, yaitu dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala tuh nggak mungkin tahu secara detail. Ntar tahu dong kita lagi buang hajat, tahu kita lagi ahem-ahem, kan jijai banget gitu, nggak pantas buat maha sucinya Allah, begitu kata beliau. Ya, maka kalau orang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui segala secara detail, maka seorangnya akan sulit untuk bertawakal pada Allah. Sulit ya. Kenapa kalau ngomong detail membayangkannya buang hajat? Kenapa kita nggak bayangin kalau Allah tuh tahu yang detail, berarti isi hatiku pun Allah tahu. Kan enak begitu ya. Kenapa dipikirin ke buang hajat? Ayo, Mbak Nova. Coba Mbak Nova jelaskan itu. Agak lain memang gitu filosofi. Ya. Karena kalau dia meyakini bahwa Allah tuh nggak mungkin tahu yang detail, maka dia susah untuk tawakal. Kenapa? Karena akan ada prasangka bahwasanya Allah tuh nggak mungkin tahu apa yang sedang dia alami, apa yang ada dalam hatinya, apa yang terlintas, terbayang, ya.
Karena itu tadi dia patokannya hal-hal yang kotor tadi. Itu pertama kelompok ahli filsafat. Kedua, kelompok Qadariyah. Ini insya Allah kayaknya saya udah 2-3 kali deh kita ngebahas kelompok Qadariyah, Jabariyah. Benar nggak Mbak Rahma? Ya, udah pernah denger kan ya kelompok Qadariyah, Jabariyah. Siapa Qadariyah? Qadariyah itu yang dia itu menyatakan bahwa Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali kalau udah terjadi. Ya, Allah tuh nggak tahu sesuatu kecuali kalau udah terjadi. Lah sama kayak kita ya. Qadariyah itu intinya gini, teman-teman biar gampang ingatnya. Qadariyah itu mereka menafikan eksistensinya Allah. Dia menganggap manusia itu punya kekuatan. Itulah yang suka bilang di apa? Mas Takung atau Loa itu loh, Law of Attraction yang bilang kekuatan pikiran, the power of mind. Kekuatan apa? The power of aku, iya kan? The power of aku, iya kan? Jadi pokoknya kamu harus berpikir seperti itu maka akan terjadi. Nah, dia menganggap semua yang terjadi yang bagus-bagus itu karena pikiran dia yang bagus-bagus itu. Ya, dia menafikan campur tangannya Allah di sini. Ini kaum Qadariyah. Jadi ya udah Allah nggak tahu apa-apa kalau udah terjadi baru Allah tahu. Gitu orang Qadariyah. Kata orang Qadariyah apa prinsip mereka? Perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Mereka yakin bahwa perbuatan hamba itu di luar kekuasaan Allah. Demikian juga mereka meyakini bahwasanya Allah tidak menghendaki keburukan. Jadi disimpulkan bahwa bahwa ada yang keluar dari kehendak Allah hingga tidak semua yang Allah kehendaki itu terjadi. Jadi Allah berkehendak 10 misalnya, tapi nggak semua kehendak Allah itu terjadi. Ya Allah, kayak gitu dong, kita yang berkehendak yang nggak terjadi kan ya. Tapi ini kalau kata kaum Qadariyah, nggak semua kehendak Allah terjadi. Mungkin Allah menghendaki keburukan, tapi kita dengan kekuatan pikiran kita bisa menjadikan itu baik. Nah itu kan salah. Jadi ya, kalau untuk orang awam, seakan-akan tuh kalimat yang memotivasi banget, sangat bagus. Pokoknya bahasanya kayak mau menentang takdir gitu loh. Tapi kan bablas. Tetap kita kan tetap semua usaha kita, ikhtiar kita, keyakinan kita tetap bertumpu di atas apa? Kehendak Allah Ta'ala. Ya, ini orang Qadariyah. Kalau orang udah berpemahaman kayak gini, dia akan susah bertawakal. Karena dia merasa nggak semua kehendak Allah itu terjadi. Nggak mungkin sesuatu terjadi kecuali setelah itu terjadi. Nggak mungkin Allah tahu kecuali setelah itu terjadi. Ngeri kan? Yang ketiga, kelompok Jahmiyah. Yang ketiga, kelompok Jahmiyah. Kita nggak ngomongin Jabariyah ya, sekarang Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Jahmiyah ini alasannya kenapa dia masuk ke dalam kelompok orang yang susah untuk bertawakal, karena dia menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Ingat nggak yang pernah saya jelaskan juga, sifat Rohim, ya, sifat mendengar, sifat Allah yang mencintai, yang melihat. Mereka tuh menolak. Masa Allah kayak makhluk sih mendengar gitu kata mereka. Masa Allah kayak makhluk sih melihat, mencintai. Ya Allah tuh emang harus dicintai, ngapain Allah mencintai gitu. Kalau Allah mencintai berarti sama kayak makhluk dong. Padahal kan ada kata-kata maha. Maha mendengarnya Allah tentu sangat-sangat jauh berbeda dengan mendengarnya kita. Kita dengar ya kalau dekat sama kuping. Udah jauh di kamar dia ngomong kita udah nggak dengar. Kalau Allah jangan kata di kamar, ya kan? Kalau kita pikir-pikir dari jarak dari bumi ke langit pertama aja kita nggak bisa ukur ya, teman-teman. Dari bumi kita ini ke langit pertama aja nggak bisa kita ukur entah berapa ratus tahun cahaya. Nah, sedangkan kalau udah nyampe ke langit pertama itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Tebalnya 500 tahun perjalanan. Jaraknya langit pertama ke langit kedua juga 500 tahun. Tebalnya langit ini 500 tahun, jaraknya 500 tahun. Ketemu lagi langit kedua, tebalnya juga 500 tahun perjalanan. Lalu jaraknya ke langit ketiga juga 500 tahun perjalanan. Kita mau berbisik-bisik, dalam hati pun Allah tahu. Nah itu maha mendengarnya Allah. Jelas beda dengan mendengarnya kita. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa tawakal, orang sifat-sifat Allah aja mereka tolak, ya sifat-sifat Allah yang maha sempurna ini. Bahkan ketika Allah Ta'ala mengatakan
Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal, mereka pasti bantah ayat ini dengan apa? Allah nggak mungkin mencintai hambanya, nggak mungkin. Ya, ini dia 3 kelompok yang sudah pasti akan susah untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena eh, karena praktek rububiyah dan asma wa sifat tadi sangat erat kaitannya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kita baru ngomong yang pertama tadi apa, teman-teman? Tentang tawakal tadi, apa namanya? Tawakal ya. Satu, ini masih kita balik lagi ke judul pertama, subjudul yang pertama. Jadi arti tawakal itu menyerahkan urusan sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu yang saya jabarkan dari tadi. Sekarang kita ke poin keduanya tentang tawakal. Jadi kaki tawakal 2 kan. Satu pasrah menyerahkan totalitas segala urusan kepada Allah Ta'ala. Kaki yang kedua melakukan sebab. Ya, nggak bingung kan? Kalau bingung pegangan aja atau nyisir nggak apa-apa. Tapi ini pasti sadar gitu ya. Jadi Ya, intinya tawakal itu masih ada belum baru ininya aja kan, baru big picture-nya tentang tawakalnya aja kan. bukan. Tadi ya baru penjelasan sub-subnya di tawakal yang pertama, di kaki yang Ya. pertama itu tadi apa? Kaki yang pertama menyerahkan segala urusan totalitas kepada Allah satu. Yang kedua adalah melakukan sebab. Maka sekarang kita penjelasannya di poin yang kedua, melakukan sebab. Kenapa? Tawakal nggak akan sempurna ya hanya dengan menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Melainkan dia harus dibarengi dengan usaha, melakukan sebab. Ya, kalau bahasa Indonesia ikhtiar. Ya, maka bukan dikatakan tawakal kalau cuma menyerahkan kepada Allah Ta'ala tanpa ada usaha. Ya, karena kan termasuk sunatullah juga, hikmah dari Allah Ta'ala ada yang namanya sebab dan akibat. Ya kan? Sebab dan akibat. Sebabnya si Winda tidur malam mulu, akhirnya dimasuk angin. Sebab akibat itu. Ya, sebabnya kita telat-telat makan mulu, asam lambung. Ada sunatullah seperti itu. Aturan Allah ya. Ada akibat dengan sebab. Maka nggak benar seseorang melanggar sunatullah dan cuma menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala tanpa ada usaha. Nah, saking dia sangat meyakini sebab dan akibat, bablas juga. Apa dibilang? Usaha tidak mengkhianati hasil, asik. Ya kan? Itu kata-kata yang indah banget, tapi ngeri. Benar nggak teman-teman? Usaha nggak mengkhianati. Seakan-akan kalau udah ada usaha, pasti harus ada hasilnya. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, termarah. Benar nggak? Kira-kira orang yang ngomong usaha tidak mengkhianati hasil itu, apakah juga terjadi pada orang yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan dia? Coba, kira-kira. Nggak mungkin kan? Berarti orang ini, kalau kita boleh bilang, masuk di kategori surat Al-Fajr ayat berapa ya? Coba deh, 15 deh. Coba dicari. 15. Coba dulu. Kita salah. Al-Fajr 15. Al-Fajr. Kalau nggak salah, ayat berapa itu? Al-Fajr. Al-Fajri wal layalin asyri wa syaf'i wal watri wal layli idza yasar. Oh, 13, 14. Iya benar. Berapa? 15. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ya fa ammal insanu idza. Adapun manusia itu kalau lagi diuji dengan oleh Tuhannya, terus dikasih dia rezekinya luas, dikasih dia kemuliaan, bla 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 bla, dia bilang apa? Tuhanku sedang memuliakan aku. Kalau bahasa kita apa? Allah sayang sama aku. Ketika dia kecelakaan satu bis, dia doang selamat. Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Terus yang meninggal nggak disayang? Kan gitu pertanyaannya. Kan? Resiko besar Itu banget aja. itu. Nah, itu omongan yang
omongan yang ya sebenarnya orang kita yakin insya Allah orang nggak bermaksud jelek, cuma salah gitu ya. Nah, itu tadi di ayat 15 sama 16 Al-Fajr ini. Dan ketika dia diuji sama Allah dengan kesempitan rezeki, dia bilang apa? Allah Tuhanku sedang menghinakan aku. Kalau nggak dikasih, dibilang Allah lagi menghinakan dia, Allah lagi nyuekin dia. Kalau lagi dikasih, Allah lagi sayang sama dia. Nah yang kayak gini nih yang kita boleh bilang tidak sabar dan pamrih. Tawakalnya nggak ada di sini, gitu ya. Dia berhasil atau tidak berhasil, Allah tetap sayang sama dia kok, ya. Anak kita semuanya bagus atau dia jadi ujian, Allah tetap sayang sama kita. Bukan karena Allah benci sama kita, bukan. Emang kalau numbuhin perasaan ini yang susah, tapi yakin deh. Teman-teman ya, insya Allah teman-teman misalnya selama ini hijrahnya juga sudah benar, selalu istiqomah, walaupun kita terseok-seok, tersendat-sendat, ya jatuh bangun, merangkak-rangkak, lalu kemudian ujian kita ada pada orang-orang terdekat kita, bukan karena Allah sedang menghukum kita, bukan karena Allah tidak sayang. Ya, yakini itu. Kembali lagi ke laptop. Jadi di sini nggak mungkin ya orang itu apa namanya mau menentang sunatullah gitu kan, tanpa adanya usaha. Nggak mungkin dia bisa dapat duit sekejapan mata tanpa dia ada ikhtiar. Ya, jadi kalau dia pengen dapatin tujuannya, dia harus ngikutin sunatullah, yaitu usaha. Tapi, kalau untuk orang beriman, pakai tanda bintang, usaha tersebut cuma sebab, yang nentuin hasil tetap Allah Ta'ala. Udah ke dokter, sudah operasi, sudah terapi, tahu-tahu belum sembuh juga, kehendak Allah Ta'ala. Nah, emang ujian tuh Masya Allah ya, masing-masing orang tuh ujian bukan main. Nggak bisa kita bilang, ujianmu lebih enteng dari gue, coba nih, dan nggak bisa. Dengan berbagai macam versinya, tetap ujian tuh berat buat masing-masing kita. Jadi nggak usah saling lomba-lomba, siapa yang paling susah di antara kita, jangan. Ya, ya teman-teman. Maka di sini Allah Ta'ala memang memerintahkan orang-orang yang mulia untuk mengambil sebab. Jadi maksudnya kita disuruh ngambil ibroh. Contohnya apa? Allah berfirman kepada Maryam di surat Maryam ayat 25. Surat Maryam ayat 25. Wahuzi ilaika bijiz'in nakhlati nusaqit alaihi rotoban janin. Dan goyanglah pangkal atau pohon kurma itu ke arah kamu. Pasti pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi Allah nggak yang plok ngasih kurma, enggak. Itu ada pohon kurma, coba goyang-goyangin, ntar buahnya jatuh gitu. Kita sama anak juga begitu, jangan main disuapin terus. Tuh ada motor, isi bensin, ojek, sono cepetan, gitu. Setor mama, ya. Kenapa surat ini terjadi? Firman Allah ini ada waktu itu Maryam dalam kondisi sakit luar biasa, mau ngelahirin dan lapar. Setuju nggak? Kita waktu mau lahiran pasti lapar berat, ya kan? Apalagi yang mulur dari jadwal. Udah kagak boleh makan. Saya ingat banget tuh udah nggak boleh makan dari jam 7. Ya tuh saya sare jam 1 siang. Bagaimana saya tidak kelaparan, saudara-saudara? Ya. Nah di sini udah lapar, haus, maka Maryam kemudian datang ke sebuah pohon kurma yang sedang berbuah. Dia ingin mengambilnya tapi nggak bisa karena rasa sakit yang dia alami. Maka Allah Ta'ala mampu. Ya, kalau kita boleh bilang Allah Ta'ala pasti mampu loh bikin rutop-rutop itu jatuh kurma ya. Secara langsung buat dimakan sama. Tapi Allah Ta'ala punya sunatullah. Dia nggak bisa jatuh kalau cuma dipandangin doang. Goyang-goyangin batangnya gitu ya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan si batang akar pohon kurma ini. Artinya, kalau kita lihat secara logikanya, waktu itu kan Maryam dalam kondisi kesakitan banget mau lahiran. Kira-kira dia mampu nggak menggoyangkan akar pohon kurma? Enggak. Bahkan mungkin nggak mungkin bisa jatuhin kurma. Tapi di sini, Allah cuma pengen yang penting ada usaha. Gitu loh.
Yang penting kelihatan megang aja itu, goyang-goyang, Hmm. pasti jatuh gitu loh. Kayak kita usaha juga gitu, yang penting kerja. Urusan mau kemana, mau pergi haji, mau pergi umroh, yang penting diniatin sambil kita bekerja. Ya gimana bisa, orang saya bulanan cuma gaji segini doang, habis biasa hari, jangan ngomong kayak gitu. Yang penting kita sudah melakukan sebab yang Allah perintahkan. Urusan ntar mencukupi buat sampai bisa pergi umroh kah, untuk bisa beli ini itulah, itu urusannya Allah. Gitu ya. Minta sama Allah makanya gitu loh. Jadi kadang kita suka kelupaan. Ketika misalnya kita udah terbiasa gaji banyak, bisa beli ini itu, ketika gaji berkurang kita akhirnya lupa untuk bertawakal pada Allah, ya Allah, gitu ya. Malah kita berpikir, ya kurang, ya gimana bisa nabung nih, nah gitu kan, bilang misalnya ya. Sekarang kita lihat lagi contoh kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu kalau kita boleh bilang justru dia rajanya tawakal ya, Sayyidul Mutawakilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Tapi Nabi juga selalu mengambil sebab. Kayak Nabi pengen punya anak, Nabi menikah. Nabi pengen perang, pakai baju perang, ya. Terus berkumpul dulu, bikin strategi dulu. Perang Uhud beliau pakai baju perang, bahkan 2 lapis. Nah, ini bentuk ikhtiar Nabi SAW dalam rangka apa? Mencapai tujuan. Orang yang paling bertawakal selevel beliau saja melakukan sebab, melakukan usaha gitu loh. Segitunya pakai baju perang pun Nabi bisa patah giginya gitu loh. Jadi Mas Sunatullah tuh nggak bisa kita hindari. Pengen kebal dari tebasan golok, kerja sama jin. Gimana nih? Udah menentang Sunatullah kan. Makanya yang terjadi sama dia sebaliknya. Nauzubillah sama nauzubillah. Jadi tawakal itu dengan melakukan sebab berkaitan dengan jawarih. Apa jawarih? Anggota tubuhnya. Kalau 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 tawakal dengan melakukan sebab dia udah masuk ibadah, udah bukan termasuk amalan hati lagi. Ya, makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ya beliau menyebutkan definisi tawakal, katanya tidak memperhatikan sebab setelah menyiapkan sebab. Tidak memperhatikan sebab setelah menyiapkan sebab. Maksudnya ketika udah prepare, udah melakukan persiapan segala macam, udah nggak berpikir lagi kemarin gara-gara begini sih, gitu loh. Ngerti kan teman-teman? Jadi nggak ada kata-kata, ya kemarin nyiapinnya terburu-buru jadi longgar tuh ikatannya, mungkin gara-gara itu jadi bla 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 bla. Nah itu nggak boleh. Kita udah cukup ikhtiar kok dari kemarinnya. Ya adapun kenapa-napa tetap di kedepannya, ya sudah, itu udah qadarullah. Tapi kalau bentuknya itu sebagai kayak apa sih? Apa sih modelnya ya? Muhasabah gitu? Mas Abah boleh, tapi jangan ada kata-kata kalau. Coba kemarin, kalau kemarin itu eh, persiapannya Anu, bener, kagak begitu tuh jadinya tuh, gitu. Jadi nggak boleh ada kata-kata kalau, jikalau, santai saja, coba, nggak boleh. Nah, kalau hmm, dijadiin muhasabah sebagai evaluasi, monggo, ya. Lalu nih lagi nih, kalau kita ngomong soal perkataan ulama, ya Bishr bin Al Haris, mungkin Winda bingung lagi nih. Bergerak tanpa tenang dan tenang tanpa ada gerakan, itu tawakal. Ayo. bergerak tanpa tenang itu keren buat dijadiin quotes. Bergerak Ya, tanpa tenang. dan tenang tanpa ada gerakan. Maksudnya apa? Maksudnya gerakan bermakna seseorang bergerak dengan badan dalam melakukan usaha. Tapi tenang, artinya dia nggak menggantungkan hatinya kepada yang lain, nggak pada sebab itu sendiri. Dia cuma bergerak aja udah, kerja ya kerja, hatinya bergantung sama Allah gitu loh, bukan sama si pekerjaannya ini. Gue udah lembur berapa hari, kagak dibayar, harusnya kan segini. Nah, berarti di sini dari awalnya itu tidak diselipi dengan tawakal. Nah, kalau dia sambil gerak, dia sambil gerak tapi hatinya tenang karena dia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka ini dia sesungguhnya lagi melakukan sebab. Perkaranya itu urusannya Allah. Yaitu apa ya? Maka jangan sekali-kali menyandarkan hati kepada makhluk. Kata Abu Hatim, nih kata Abu Hatim, ini catat nih teman-teman. Kata Abu Hatim rahimahullah, tawakal adalah, saya udah senang-senang tadi ngeliat wajahnya Mbak Nova, Ibu Mima, kenapa pada off cam ya?
Tawakal adalah tenang Om, ada Tawakal aku yang adalah, selalu menemanimu. Bosen banget ya. Tawakal adalah enggak, aku tetap cinta padamu, Winda. Gak ada bosan. Tawakal adalah apa? Memutuskan hati dari segala ikatan dengan menolak makhluk. Memutuskan hati dari segala ikatan dengan menolak makhluk. Itu namanya tawakal. Siapapun dia si makhluk ini, donatur tetapnya kah, yang super dermawan kah, ya, atau bosnya kah yang super baik, pokoknya jangan sampai tuh hati benar-benar terikat dengan makhluk. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa burung-burung itu juga bertawakal. Apa kata Nabi? Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Dia akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Dia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali dalam kondisi kenyang. Bukan main dalamnya ya kalau kita pakai contohnya burung ya, Masya Allah. Lihatlah ya, kalau kita boleh berpikir, burung tuh nggak punya akal secara fitrahnya ya. Tapi apa? Dia secara dia secara fitrahnya itu dia tahu. Kalau dia mau dapat rezeki dia harus berusaha. Dia terbang. Kalau kita mau nggak usah deh kita mau susah-susah nyari dalil bolak-balik kebaran Quran. Lihat ke alam semesta aja. Makanya kan Iqra itu wahyu pertama kan. Bacalah. Baca tuh bukan baca buku doang, bukan baca Quran, tapi baca alam sekitar kita. Baca tuh, burung keluar, lapar, balik kenyang. Bisa ngasih anak-anaknya pula. Contohlah burung, pulang selalu bawa oleh-oleh. aku pernah ngomong gitu sama Mas Ainun. Apa kalau mau berangkat kantor, ayah jadilah seperti burung yang berangkat lapar pulang kenyang. Hah? Kata dia gitu. Maksudku burung kata dia gitu. Maksudnya biar lo Burung. nggak masakin gitu. Gitu ya. Jadi di sini eh udah banyak banget dalil kalau kita mau membaca alam semesta ini ya, bahwa kita tuh harus melakukan sebab dalam mencari rezeki. Walaupun ya sangat-sangat mungkin, sangat mungkin bagi Allah Ta'ala untuk ngasih kita sesuatu tanpa sebab. Benar nggak? Bener-bener. Ya kan? Bisa aja, ya Allah, kan bukannya hartamu banyak banget di sisimu, ya Allah ngasih sedikit juga nggak akan mengurangi. Kenapa nggak dikasih-kasih kita begitu saja jebret gitu kan? Akhirnya saking halunya berhayal, dapat undian sayembara. Investasi bodoh, loh kok investasi Nah, bodoh. karena yang menentukan akibat adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau orang sejak awal tidak mau mengambil sebab untuk sebuah akibat, ini dia kesalahan. Artinya ketika ada akibat, ya udah pasti karena ada sebab. Kalau udah ada sebab, pasti ada akibat. Udah terserah mau akibatnya sesuai harapan kah atau tidak sesuai harapan, yang penting kita udah melakukan sebabnya. Jadi inilah dua perkara yang jadi fondasinya tawakal. Jadi kalau orang udah tawakal dengan anggota badannya dalam kurung berusaha gitu ya. Anggota badannya berusaha, hatinya ikut tawakal pada Allah. Jangan sampai dia bergantung kepada sebab yang dilakukan itu sendiri. Karena pada dasar manusia itu nggak bisa mendatangkan akibat secara merdeka, melainkan Allah Ta'ala yang menentukan dia. Kalau orang udah melakukan sebab, hati bergabung sama Allah, maka yang demikian namanya lah, itu yang dibilang definisi dari tawakal. Saya berdiri di sini karena saya bla 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 bla. Ngeri, ya. Itu motivator-motivator. Teman-teman saya kasih tipsnya ya. Pokoknya kayak saya itu sudah 5 tahun ini malam selalu bangun, nanti duha juga bla 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 bla. Maka sekarang saya bisa seperti ini. Cabang-cabang toko, cabang-cabang warung saya bertambah terus. Itu udah kecampur-campur tuh, udah kayak kayak kita bilang es campur tuh, udah kecampur-campur antara motivasi dan pengakuan diri ya. Sekarang kita ngomongin lagi nih, kenapa tawakal masuknya ke kitab tauhid, sedangkan kalau tauhid ini kita kan kebanyakan ngurusin syirik. Karena ada beberapa kesalahan dan penyimpangan dalam urusan tawakal. Oke. Dan itu bisa menjadi syirik akbar.
Kita lihat lagi surat Al-Maidah ayat 23. Surat Al-Maidah ayat 23. Nah, ini kita ke dalil kita di kitab kata Winda dari tadi baru nyampe di situ. Dari tadi buka di mulu ya. Bu, mukadimahnya juga banyak, Bu. Udah punya catatannya tuh, tanya Mbak Cynthia tuh kalau nggak percaya. Begitulah kalau pelajaran tauhid, judul aja panjang, Bu, penjelasannya, Bu, ya. Iya. Nah, Al-Maidah ayat kita 23. lihat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah 23, coba Win, terjemahnya baca. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah Nah, diberi kau baca yang mana, Bu? Al-Maidah. 23. Iya. Kalau Oh, Rojulan baca di buku aja, sayang. Ente baca di Quran ya. Di buku kita tauhid. Oh, aku paling awal. Paling awal, Win. Nah, kan gue bilang dari tadi ternyata kita baru nyampe dalil pertama gitu loh. Bagus, di kakak nyadar aja dan udah hanya celah ya. dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Masya Allah. Ini soalnya pegangannya Quran, Bu. Ya, aduh, mantap banget. Berarti terdapat poinnya di sini kalau tawakalnya salah itu jadi syirik akbar. Ya, kenapa? Karena kita udah tahu bahwa tawakal itu merupakan ibadah hati. Dan disitulah Allah berfirman, tawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang beriman. Nggak boleh seseorang bertawakal kepada selain Allah. Oke. Sekarang kita kasih contoh nih. Kaidah tawakal yang syirik. Nah, teman-teman sekarang bikin judul baru, digaris bawahi dengan tinta merah. Asik. Contoh tawakal yang syirik. Insya Allah teman-teman tidak melakukan ini, tapi harus tahu. Pertama, kira-kira apa yuk? Ibu Mila. Tawakal yang syirik kira-kira apa, Bu Mila? Kalau berhasil menyandarkan pada usaha Ih, sendiri. suaranya kelembutan, gak kedengeran nih. Lembut bener. Dia aslinya emang gitu, suaranya lembut-lembut males gitu. Kalau Satu, berhasil, tawakal kepada mayat secara mutlak. Ya, tawakal kepada mayat secara mutlak. Ada orang begitu. Tawakal kepada mayat yang padahal dia nggak bisa melakukan apa-apa, itu syirik akbar. Banyak orang yang tawakal sama ngapain? Ke kuburannya, minta, terus bertawakal deh. Udah pasrah dia di situ, nauzubillah min dzalik. Satu ya, tawakal kepada mayat secara mutlak. Kedua, tawakal kepada yang goib secara mutlak. Contohnya apa? Tawakal kepada jin. Satu. Ini poin-poin di tawakal kepada yang goib secara mutlak ya. Tawakal kepada jin, tawakal kepada wali, walaupun wali lagi nggak hadir di situ, walaupun hidup ya, kan goib kan. Teman-teman rasakan sekarang syekh kita sedang hadir di sini, padahal dia lagi di mana tahu, itu kan. Dan yang lainnya, orang yang bertawakal dengan yang goib ini bertawakal, dia meyakini bahwa wali yang dia jadikan tempat tawakal itu lagi lihat dan lagi dengar apa yang mereka lakukan. Jadi dia bertawakal kepadanya. Dan tawakal semacam ini juga masuk ke dalam syirik akbar. Ketiga, tawakal kepada makhluk yang hadir pada perkara yang dia tidak mampu kecuali cuma Allah Ta'ala. Jadi walaupun makhluknya ada, tapi dia bertawakal sama makhluk ini dengan perkara yang padahal makhluk itu nggak bisa melakukannya gitu loh. Tolong dong, segerakan jodohnya anak saya. Bikin dia nikah pokoknya tahun ini. Kan nggak boleh. Urusan jodoh adalah rahasia Allah. Apalagi kira-kira dia sama makhluk mintanya, bukan mayat. Tapi pada perkara yang makhluk itu pun tidak bisa melakukannya. Tetap itu wilayahnya Allah gitu loh. Ya. Kayak apa lagi? Mau dapatin keturunan. Jadi umpama. Misal dalam ruqyah, ada bilang, yuk ruqyah ikhtiar biar punya anak. Itu kan cuma ikhtiar.
Nggak boleh juga berkeyakinan, apaan, gue udah rukyah, waktu itu rukyah promil, kagak hamil-hamil, terus sekarang malah dia yang tekdung. Jangan, tetap aja kan urusan hasil Allah yang atur. Kita udah berikhtiar. Jadi di sini kalau dia bertawakal sama makhluk, itu dapetin keturunan, terus dia pasrah sama si makhluknya, udah jelas-jelas banget berarti dia salah. Karena yang memberikan keturunan cuma Allah Ta'ala. Juga misalnya orang yang pengen dapetin ampun di si Allah, ini juga kesalahan. Jadi jadi kayak bikin perantara antara dia dengan Allah. Mintain ampunan dong, siapa tahu karena engkau lebih soleh dosa saya diampunin, nggak bisa ya, minta ampun sendiri sama Allah udah. Enaknya kita jadi hamba Allah tuh begitu, kalau bertauhid kita tahu nggak akan ada calo di antara kita dengan Allah gitu ya, tidak ada perantara ya. Maka padahal yang bisa ngamunin cuma Allah, maka seseorang nggak boleh bertawakal kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu sendiri nggak mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala ya. Itu 3 bentuk tawakal yang masuknya ke kategori syirik akbar. Karena nggak bisa seseorang bertawakal kepada mayat yang nggak bisa apa-apa, kepada yang goib, juga kepada makhluk yang hadir, ada, tapi memang dia nggak mampu melakukan sesuatu tersebut. Itu tawakal yang masuk ke syirik akbar. Sekarang ada nggak tawakal yang keliru, masuknya ke syirik kecil? Pasti ada. Syirik akbar aja ada, pasti syirik kecil ada kan? Contohnya gini, tawakal. Ini poin kedua ya, tawakal yang masuk ke kategori syirik akbar. Dalam kurung kasih tulisan tawakal yang keliru gitu ya. Bisa jadi kita mungkin pernah melakukan itu, tapi kita tidak sadari. Kapan? Tawakal yang masuk ke dalam kategori syirik kecil adalah dia tawakal sama si makhluk yang memang makhluk itu mampu melakukannya. Tapi hati bersandar kepada makhluk tersebut. Kapan yuk? Ketika ibu-ibu anaknya lagi sakit dan pergi ke dokter. Dokter tolong ya, sembuhin anak saya. Kayak siapa tuh ya? Bener nggak? Ya kan? Emang dokter memang mampu, emang tugas dia untuk berikhtiar berikhtiar untuk menyembuhkan pasien, tapi bukan berarti kesembuhan ada di tangan si dokter gitu loh. Ya. Itu sering kecil yang kayak gitu kalau orang bisa ngobatin tapi Iya, karena orang itu emang mampu. Memang kita datang ke orang yang berkompeten di bidangnya, tapi hati kita itu bergantung kayak gini nih Mbak, contohnya Mbak. Orang yang selalu siap dengan obat-obatannya. Pokoknya gue aman. Kalau kepala gue lagi kumat sakitnya, Panadol gue ada. Kalau mah gue lagi kumat, Promah ada. Nah itu syirik kecil kan? Kan dia nggak sadar, dia bergantung sama obat-obatan tersebut. Gitu ya. Jadi di sini justru ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena ini banyak banget terjadi di sekitar kita. Kalau kata ulama, tawakal ini disebut tawakal yang syirik kecil. Misalnya apa? Orang bertawakal terhadap rezekinya kepada pimpinannya. Itu tadi ya saya bilang ya. Dia menganggap kalau nggak kerja di situ, dia nggak bisa tuh beli rumah. Sejak kerja di situ, gajinya gede, jadi bisa punya rumah, ada asuransi, aman dah kalau berobat segala macam. Nah tuh, ya. Itu sesuatu yang mungkin terbetik loh Mbak. Kita nggak bilang dia terang-terangan ngucapin ya, tapi terbetik di hatinya. Maka dibilang keliru kan? Karena orang sendiri mungkin tidak menyadari. Ya, dia terbetik di hatinya kalau bukan karena pimpinannya, dia nggak mungkin punya rezeki sebanyak itu. Berobat ke dokter, saya kalau berobat ke dokter yang itu tuh enak, cocok banget obatnya langsung sembuh. Nah, ke dokter yang itu heran gue nggak sembuh-sembuh. Nah, atau kalau obat generik atau tidak generik, apalagi Cina. obat Cina. Apalagi untuk kita yang punya asam lambung yang Banova ya. Kita dokter udah mana yang nggak kita datengin coba. Ya. Akhirnya sembuhnya pakai apa? Akhirnya sembuhnya pakai apa, Mawar? Alhamdulillah Allah nyembuhin. Kan. Alhamdulillah Allah nyembuhin. Lagi ngomong kunyit. Ngetes. Gitu ya.
Entah lewat Ya entah lewat Allah, ya betul-betul kan? Om. Iya, Ya. entah lewat dokter yang mana, alhamdulillah sembuh pokoknya kan gitu kan. Allah yang nyembuhin gitu. Jadi di sini bagaimanapun gigihnya seseorang melakukan ikhtiar, melakukan sebab, hatinya tetap harus condong kepada Allah Ta'ala, harus bergantung sama Allah. Di sinilah dia merealisasikan tauhidnya dengan benar. Kalau dia berobat, dia yakin yang nyembuhin cuma Allah. Maka teman-teman yang lagi pada masih dalam apa namanya punya obat ya, yang masih pada berobat, masih rutin minum obat tiap tiap harinya sampai saat ini, dipadukan airnya itu diruqyah ya, air diruqyah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah aja 3 kali aja juga oke. Terus obatnya itu ditiup, airnya ditiup, udah bismillah, itu berarti kita udah di situ kita merealisasikan keyakinan kita sama Allah Ta'ala yang maha menyembuhkan. Obat itu cuma sebab. Ya alhamdulillah obatnya dipilih yang sesuai. Untuk mah dikasih proma. Kenapa? Dokter itu punya ilmu gitu. Dia punya ilmu, dia ngasih yang sesuai, tapi kita minta tetap kesembuhan sama Allah Ta'ala. Begitu loh. Mentang-mentang obatnya udah berjejer, udah tenang deh. Udah waktu minum obat saya. Seneng banget ya. Jadi kalau orang sudah mulai melirik kepada sebab yang dia lakukan, dia nggak ke sini nih, nggak vertikal ke Allah, itulah dia bagian dari kesyirikan. Maka kita harus benar-benar melatih diri kita untuk terus membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan. Ya apa? Dengan cara jangan sampai kita tawakal sama sebab, ya, melainkan kita tawakal sama Allah. Gitu, oke? Ada tawakal yang tadi ya, ada tawakal yang salah, penyimpangan, ada tawakal yang bukan tawakal salah. Ada tawakal yang menyimpang, ada tawakal yang keliru. Sekarang ketiga ada tawakal yang kurang. Apa tuh? Yang pertama apa? Tawakal yang kurang, Tawakal yang pertama tadi maaf. tawakal yang menyimpang, yang masuk ke syirik Menyimpang. akbar. Oh iya iya. Nah, yang kedua tawakal yang keliru. Yang ketiga sekarang tawakal yang kurang. Maksudnya apa? Tawakal yang dilakukannya itu udah salah, ya. Cuman apa namanya, emang tawakal itu nggak sempurna. Jadi ketika dia tawakal pada perkara-perkara tertentu, sementara pada perkara yang besar dia nggak tawakal. Jadi kayak orang prasmanan, dia cuma ngambil yang dia mau. Nah dalam hal tawakal ini si hamba ini kayak prasmanan, dia hanya urusan-urusan yang besar saja dia tawakal, sementara urusan kecil tidak. Contohnya apa? Seseorang pengen pergi bisnis, ya mau deal kontrak nih di luar negeri. Ketika dia naik pesawat, tahu turbulensinya gede. Kira-kira tawakal nggak sama Allah di situ? Tawakal banget oleh hasilnya Oh, orang. benar. Itu digambarkan dalam Quran. Disitulah orang itu benar-benar lagi murni tauhidnya ke Allah tuh. Karena dia udah gak kepikir apa-apa kan. Ya Allah selamat. Ya Allah. Ya Allahnya. Wah pokoknya gitu dah. Dia udah lupa segala macam. Jebret turun dengan selamat sampai berbisnis lah dia. Di situ dia nggak tawakal sama Allah. Kenapa? Usaha dia. Dia percaya nih, gue udah jauh-jauh datang ke sini, nggak sia-sia usaha aku datang ke sini kan gitu. Tawakal cuma tadi di pesawat. Ketika dia bisnis dia nggak tawakal. Jadi itu tadi ya tawakal yang kurang. Proses A dia tawakal, proses B dia tidak tawakal. Oke. Jadi harusnya dia tawakal di seluruh proses, awal, tengah sampai selesai. Apalagi kalau di ibadah, ya kan? Apalagi ibadah, sholat, haji, dakwah, dan segala macam. Ini perkara besar yang seorang juga harus bertawakal. Kebanyakan orang menyangka bahwa tawakal itu cuma perkara dunia. Padahal tawakal itu berkaitan dengan perkara ibadah. Dan udah kita, alhamdulillah, bahas dari awal gitu ya. Bahwa banyak ayat yang mengaitkan antara tawakal ketika beribadah. Tawakal dengan ibadah maksudnya. Jadi kalau kita ibadah itu, kita sholat, sedekah, itu juga harus pakai tawakal. Ya jangan mentang-mentang judulnya udah ibadah kagak tawakal lagi. Kan terlebih lagi kalau orang itu bertawakal dalam dakwah. Sebagaimana para nabi juga bertawakal dalam berdakwah. Di mana? Surat Ibrahim ayat 12. Siapa ya ini teman-teman yang ibaratnya
ketika teman-teman lagi berdakwah. Kalau ngomong berdakwah jangan cuma ingat ustadz-ustadz saja ya, teman-teman kalau lagi nasihatin keluarga, nasihatin ponakan, nasihatin teman, itu juga lagi dakwah. Nah, ingat surat Ibrahim ayat 12. Apa di sini dibilang? Para rasul berkata, dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Artinya teman-teman, ketika teman-teman lagi nasihatin temennya, keluarganya, siapapun, kalau enggak diterima, apalagi kemudian dicela, ingat surat ini. Kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dah, kalau kita pegang ini, insya Allah nggak akan ada yang namanya debat-debatan, komen-komenan yang tidak berujung. Seperti kasus yang sedang viral saat ini, begitu ya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi SAW untuk bertawakal dalam berdakwah. Di mana lagi? Di An-Naml ayat 79. Jadi Ibrahim ayat 12 itu perkataan dari para rasul sendiri gitu ya. Lalu di An-Naml 79 di sini Allah langsung yang berfirman, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Nah, di sini artinya benar-benar ilangin persepsi kita selama ini yang seakan-akan menganggap tawakal cuma di urusan dunia saja. Ya, ternyata di dakwah pun harus tawakal. Justru lebih besar lagi perkara tersebut kan, yaitu urusan ibadah. Dan membatasi tawakal pada perkara dunia saja, itu berarti dia tawakali kurang sempurna. Tadi nomor 3, tawakal yang kurang. Sekarang yang keempat apa kira-kira? Tawakal yang ditinggalkan. Ya, tawakal yang ditinggalkan. Maksudnya apa? Orang ini ninggalin sebab. Yang kayak gimana tuh orang yang ninggalin sebab? Orang yang menyangka bahwa tawakal itu artinya nggak melakukan sebab. Pokoknya berserah diri aja deh seluruhnya sama Allah gitu. Nah, ini ada cerita-cerita yang maaf ya, kadang-kadang maaf banget ini di sebagian golongan yang di orang sebut jamaah tablik ya. Tapi nggak semuanya lo ya. Percaya deh, di setiap pemahaman pasti ada yang salah kaprahnya gitu ya. Ini saya ngomongin yang salah kaprahnya nih. Ibaratnya kalau kata jamaah tablik yang seniornya ya, yang sudah karkun bahasanya. Di antara 10 orang jamaah tablik itu biasanya 2 error. Jadi saya nggak ngomong keseluruhan ya, saya ngomongin yang error ini. Nah, ini biasa mereka kemakan sama cerita-cerita yang tidak benar, nggak ketahuan juntrungannya. Di sini Syekh Abdul Razak pernah bercerita bahwa ada sebagian orang di zaman sekarang yang membuat cerita-cerita agar orang-orang bertawakal dengan meninggalkan sebab. Mereka bercerita bahwa ada seorang dai, kalau ketika dia hendak pergi berdakwah, dia nggak punya apa-apa di rumahnya, ya kecuali panci dan batu saja, nggak ada makanan apapun. Lalu dia nyuruh keluarganya buat masak batu tersebut dan tawakallah sama Allah. Singkat cerita, batu yang dimasak itu berubah jadi nasi. Akhirnya banyak orang takjub, terpesona dengan kisah semacam itu, sehingga mereka membuang seluruh dalil dan kaidah yang udah diajarin dari awal, ya, menyingkirkan fakta bahwa Nabi pun punya ikhtiar, ya kan, melakukan sebab. Jadi di sini tawakal yang di cerita-cerita ini benar-benar bentuk tawakal yang sangat-sangat tidak benar. Makanya kenyataannya banyak banget, ya, beberapa teman saya sendiri gitu ya waktu di Jepang tuh, karena kalau di Jepang tuh justru yang marak itu jamaah tablik ya. Dan sayangnya yang error tuh orang Indonesia semua gitu, yang bagian 2 error tuh Indonesia lagi gitu. Yang Kan saya dengar, warga 62 Mbak yang begitu. iya, yang saya dengar dia tinggal di Indramayu. Saking dia yang belum kerja nih si suami, padahal dulu tuh dia belum masuk JT dia rajin. Begitu masuk JT, lah pokoknya semua tawakal sama Allah kata dia. Sampai istrinya itu jualan nasi bungkus dari Indramayu tiap pagi ke Tanah Abang. Pergi ke Tanah Abang setiap subuh. Biar benar-benar
laku pulang, pokoknya pulang udah bawa duit aja. Itu suami nggak ngebantuin. Sampai ketika suami lagi mendakwahi orang-orang, dikasih kabar bahwa anaknya yang umur 3 tahun di rumah lagi buang-buang air darah. Dia nggak kaget, ada Allah. Nah, itu yang ngeri ya. Saya pernah protesin ke orang-orang tersebut. Allah emang ada, lo nggak kawin pun Allah ada, saya bilang. Lo nggak nikahin dia pun Allah ada, Allah ngeliat. Jangan nikahin anak orang cuman buat yang sarain anak orang, kasihan. Jadi di sinilah ya kadang-kadang salah kaprahnya orang-orang yang antara pasrah atau modus, memang dia mager. Modus. Jadi di sini, Males ya. iya. Nah, kalau kata sekarang dari versi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga kasih cerita tentang orang yang ingin membuktikan bahwasanya dia sangat tawakal sama Allah. Dan dia pengen buktiin bahwasanya Allah tuh akan memberikan dia rezeki tanpa ada usaha. Orang itu pergi melewati gurun pasir, nggak bawa bekal, cuma bawa benang. Waktu orang-orang nanya, kenapa nggak bawa bekal? Orang itu jawab, aku ingin buktikan bahwa dia tuh memang lagi tawakal. Terus ditanya kenapa bawa benang? Dia bilang, benang itu dibawa buat jaga-jaga. Kalau suatu waktu bajunya sobek dan harus jahit supaya auratnya nggak kelihatan. Orang-orang tuh bilang, nah ente bawa benang itu aja udah bentuk melakukan sebab, ya kan? Seharusnya kalau dia emang tawakal, dia juga nggak perlu dong bawa benang. Biarin aja tuh baju sobek, pasti ntar nyambung sendiri, disambungin sama Allah, kan gitu kan? Jadi dia lagi, iya kan? Dia lagi mencari makna tawakal, tapi tetap di satu sisi dia tanpa sadari dia juga melakukan sebab. Dia nggak bawa bekal, tapi bawa benang gitu kan? Paham kan, Iwin? Iya, iya, Ditanya iya. benang buat Kayak- apa? Dia bilang, Iya, jadi kayak apa? ibarat kayak bikin acara pengajian tapi pakai pawang hujan gitu. Nah, iya. Kan? Di satu sisi pengajiannya kan buat minta perlindungan Allah ya. Iya, cuma dia nggak Tapi percaya. pakai manggil pawang juga, begitu ya. Iya. Iya, makanya alasannya kenapa pakai pawang hujan? Ini tindakan preventif gitu katanya. Lah heran gue. Hah? Jadi inilah ya, inilah yang ini nauzubillahnya ya, memang kesalahkaprahan orang-orang kadang-kadang di sekitar kita. Yakin dan menunjukkan sama Allah itu sebab. Nggak mungkin orang mendapatkan sesuatu tanpa sebab. Karena dari sisi akal aja nggak masuk akal, ya kan? Kecuali ada yang jaga lilin kan gitu kan. Itu Nggak aja kalau masuk. jaga lilin berarti kan udah ada usaha juga kan? Usaha Iya, loh betul. dia. Iya, Iya. Itu Nah, berarti sekarang secara syariat, contohnya tawakal banget dong. Tawakal banget. itu syirik akbar ya teman-teman. Ini lagi bercanda. Jangan dimasukin ke catatan. Secara syariat juga menyelisihi. Aneh serem nih soalnya. Takutnya ntar ada yang nggak kenal aneh kan. Ya ustazah, astagfirullahaladzim gitu ya. Secara syariat juga menyelisihi syariat. Dari sisi realita juga sangat nggak mungkin. Jadi barang siapa yang ingin mencapai suatu tujuan tanpa ada usaha, maka dia adalah orang yang tidak beres akalnya. Nih ya, kalau ada orang mau mencapai tujuan tanpa ada usaha, berarti akalnya nggak beres. Kalau ada orang ketika dia pengen mencapai suatu tujuan, apa namanya, dia usaha, tapi dia nggak ada tujuan, itu dia cacat tauhidnya. Ya, dia mencapai tujuan tanpa ada usaha, cacat di akalnya. Dia usaha saja tanpa ada tujuan, cacat di tauhidnya gitu ya. Jadi di sini gimana mungkin setelah Allah Ta'ala menetapkan sunatullah, ya udah bilang harus berusaha biar dapat hasil, lalu ada orang yang ingin mendapatkan hasil tanpa usaha. Orang yang berusaha saja belum tentu bisa dapat hasil, apalagi nggak berusaha gitu kan. Kecuali ketika orang itu berada dalam kondisi terdesak, maka boleh-boleh saja dia yakin sama Allah akan mampu memberikan akibat tanpa sebab. Contoh apa? Kayak waktu Nabi Ibrahim ditangkap, dilemparin ke dalam kobaran api, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Akhirnya doa, dia cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil.
Itu doa Nabi Ibrahim tuh pas mau dimasukin ke api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Nah, itu kan kondisi yang terdesak, urgent, dan cuman pakai hitungan detik. Alhamdulillah, Allah kabulin. Kalau jadikan api itu dingin buat Nabi Ibrahim. Tapi ini juga nggak bisa kita main tiru aja gitu loh ya. Cari gara-gara sama orang gitu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil nggak bisa ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu kira-kira apa namanya bahasan kita malam ini, alhamdulillah di Al-Maidah 23 tadi ini, kembali ke buku teman-teman ya. Al-Maidah 23 tadi ini kalau kita ngomongin penjelasannya, berarti ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Al-Maidah 23 ini asbabun nuzulnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang meninggalkan kota Mesir menuju Baitul Maqdis. Oke, teman-teman bisa lihat ayat-ayatnya itu dari awal perkataannya gimana. Ya kan dari mulai ayat 21, 22 sampai 23 ini. Kemudian ayat yang kedua, nah, apa ya? Ini kalau saya jelasin panjang lagi nih, kita nggak usah jelasin. Tapi dirimu sadar kan ini close cam? Serius? Ya, gue sudah menduga dia kagak tahu kalau kameranya mati. Padahal ini nggak pernah matiin kamera loh. Nah, itu baru bunga-bunga Berarti mukanya. ada yang nyuruh aneh mundur. Ya. Iya. Al-Anfal ayat 2, teman-teman catat di bukunya langsung aja. Al-Anfal ayat 2 ini dikasih tanda panah. Asbab nuzul apa? Ini tentang sifat orang-orang beriman. Kalau dia benar-benar imannya. Ya, ini tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 2 ya. Ane boleh nggak nanti Senin berikutnya Ane kasih lanjutannya. Soalnya sayang nih, ada ciri-ciri orang beriman tuh kayak apa. Boleh Boleh ya, lah. kita dulu ya. Oke. Kemudian di Al-Anfal 64 itu tentang Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Kalau secara umum ayat ini ada dua penafsiran. Ya. Yang penafsiran pertama, cukuplah Allah bagimu wahai Muhammad dan bagi kaum mukminin. Terus penafsiran yang kedua, cukuplah bagimu Muhammad, Allah dan kaum mukminin. Nah, yang manakah yang benar? Ntar kita bahas lagi. Yang penting itu dulu. Tentang Allah memotivasi Nabi Muhammad bahwa Allah itu cukup ya buat Nabi dan kaum mukminin. Yang paling benar sih tafsir yang pertama, cukuplah Allah bagimu wahai Muhammad dan bagi kaum mukmin. Maksudnya Allah itu cukup buat Muhammad dan kaum mukminin. Kalau pakai tafsiran yang kedua, cukuplah bagimu Muhammad, Allah dan kaum mukminin. Berarti Allah dan kaum mukminin itu cukup buat Nabi Muhammad. Oh salah, ya. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim yang paling benar tafsiran itu yang pertama. Oke, sekarang yang ketiga, At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Di sini di antara ayat lain yang menunjukkan bahwa al-hasbu atau kecukupan hanya kepada Allah Ta'ala adalah ayat ini. Berbeda dengan pertolongan yang merupakan sebab dan bukan amalan hati, maka Allah dan kaum mukminin pun bisa menolong. Ya, artinya di sini orang pun bisa nolong, makhluk pun bisa nolong. Ya, di sini Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal 62 tadi, ya 62. Jika mereka hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan pertolongan orang mukmin. Al-Anfal 62-nya ya, bukan Al-Anfal ayat 2. Nah, di sini kalau kita ngomong soal hati, berarti emang benar cukuplah Allah bagi kita. Maka maknanya si al-hasbu di sini, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbu, ya, maknanya hasbu di sini artinya ini sama dengan tawakal. Tapi kalau saat Allah menyebutkan
pertolongan secara fisik, maka Allah menyebutkan pertolongan Allah dan kaum mukminin. Artinya Allah nolong tapi dikasih perantara itu lewat kaum mukminin gitu loh. Kayak misalnya kita lagi susah atau kita lagi kelaparan atau ada yang nganterin makanan misalnya. Siapa yang ngegerakin hati orang untuk datang ke rumah kita yang nganter makanan kalau bukan Allah? Kan gitu. Jadi Allah bergerak, Allah nurunin pertolongannya tapi lewat makhluknya gitu ya. Coba kita kasih contoh lagi surat At-Taubah ayat 59. Di sini Allah berfirman, wa qalu hasbunallah. Terus sayu'tinallaha min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami cuma berharap kepada Allah. Di ayat ini, orang-orang beriman tidak mengatakan, cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Tapi mereka cuma bilang, cukuplah Allah bagi kami. Jadi ingat ya, nggak boleh bilang, cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Tanda tawakal yang benar-benar tawakal itu, cukuplah Allah bagi kami. Bukan Ini kalimat tauhid. bukan pakai Rasul ya. Apa? Ya, kecuali apa? Kalau mereka mengakui bahwa Allah dan Rasulnya juga ngasih. Ya, kayak seperti ucapan para sahabat lah kalau ngomong sama Rasulullah kan, kamu tahu nggak begini-gini? Demi apa bang bahasanya demi Allah yang megang rohku, nyawaku apa segala macem. Pokoknya dia siap berkorban buat Nabi itu nggak masalah sih. Yang jelas kita kembalikan kepada amalan hati dengan mengatakan sungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Dan mereka tidak mengatakan kepada Allah dan Rasulnya kami berharap. Begitupun tetap ya kita bilangnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah sekarang kita lihat di dalil terakhir hadis dari Al-Bukhari, An-Nasai meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana nih maksudnya nih? Kalimat ini diucapkan Ibrahim alaihissalam waktu dicampakkan ke dalam api. Dan juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka, tapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Jadi ada dua nabi yang mengatakan kalimat ini ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, lalu di sini juga Ibnu Abbas berkata, di sini dikasih tahu sama Ibnu Abbas bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah ucapan Nabi Ibrahim, juga ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang kapan Nabi ngomong kayak gitu? Ternyata waktu mau perang Uhud. Ya, Nabi terluka di situ. Sahabat banyak yang meninggal dunia di situ. Kaum muslimin saat itu kembali bersatu setelah berpisah-pisah. Kapan? Waktu mereka mengira udah nggak ada musuh. Ya mereka terburu-buru turun untuk ngambil harta rampasan. Lagi mereka kesenangan atau musuh datang dari arah belakang. Jadi ini kekeliruan mereka, nggak dengerin, maaf ya, kurang taat gitu loh. Dibilang harus berdiam di benteng masing-masing tapi mereka turun. Emang itu ternyata jebakan dari musuh. Ya. Waktu itu terpisah dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan Abu Sufyan, kaum musyrikin. Setelah itu terjadi dialog. Disitulah kaum musyrikin bilang, yang diwakili oleh Abu Sufyan bilang begini, tahun depan kita bertempur lagi di Badar, kata gitu. Padahal di sini pasukan kaum musyrikin itu pengen nyerang kembali kaum muslimin maksudnya. Tapi karena kaum muslimin telah kembali bersatu setelah berpisah-pisah, maka Abu Sufyan dan kaumnya berpikir lagi untuk menyerang. Padahal kondisi kaum muslimin sedang payah-payahnya, tapi kedua pasukan itu akhirnya berpisah dan pergi. Itu ya kira-kira. Udah kita tahu lah sifat kaum musyrikin saat itu. Kadang-kadang mereka munafik juga. Muka yang ditampilkan A, padahal dalam hati mereka B. Ikutan berperang, padahal yang pengen mereka serang adalah kaum mukminin. Ya kira gitu teman-teman, alhamdulillah 9:30 sudah. Ini kalau ngikutin penjelasannya Masya Allah masih banyak banget dan bagus banget. Jadi saya mohon izin session 2-nya di Senin berikutnya. Oke. Bersambung berarti ya. Oh ya. Bersambung. Kalau langsung ke bab 34 kita belum nampol banget nih soalnya. Ini Masya Allah ini nggak boleh kita lewatin. Jadi Kalau insya nampol Allah kita offline. Kenapa? Ya kalau nampol nunggu offline, jadi ketemu kepalanya. Asik. Bab 33 session 2 gitu ya, Win. Asik.
Sharing session 2. Oke. Saya dari tadi nggak ngeliat chat, semoga nggak ada yang nanya di. Oh ada tuh, ada chat coba. Oh cuman Mbak Lin ya, oke. Oke baik, jazakumullah khairan kasiron. Kalau nggak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Mbak Winda yang lagi jerawat satu tuh di pipi kanan, masya Allah. Apa ya, jadi kayak bisul lah apa sih? Ada yang mau bertanya barangkali? Muka-muka terpuaskan atau muka-muka keder apa muka kayak saya? Ada yang mau bertanya nggak ada ya berarti ya? Berarti ya kita sudahkan saja. Adakah? Nggak ada. Tanya dong Kakak Winda. Adik Mila cintaku, silakan. Adik Mila nggak tahu diri. Kalau Kamu mau juga nanya, tolong suara yang jelas ya Bu. Kalau suara kurang jelas, lembut banget kayak mau ngelamar anak perawan. emang Itu Ustazah kalau yang di masih handphone kecil. masih kecil. Tolong ya kalau ngomong jangan di bawah kasur, keluar dulu. Speakernya jangan ditaruh di dalam mulut dong. Speakernya taruh di sini. Jangan lu telan. Gimana sih? Speaker di mute. Mana ya? Ini udah teriak loh. Udah Ya kenceng. udah, Masa? kenapa? Itu kalau yang di Pertanyaannya, handphone, kalau yang di handphone suka keluar real apa short-short yang sesuai sama pikiran kita gitu Ustazah. Itu saya pernah dengar katanya karena ada frekuensi tubuh yang mirip, yang sesuai misalnya lagi ada masalah apa sama suami itu yang keluar ya, maksudnya ceramah-ceramah Ustadz itu tentang itu temanya semua, atau ada produk yang kita inginkan baru terbesit belum diomong itu keluar terus. Itu ada yang bilang mirip-mirip sama loa Ustazah, bener nggak? pertanyaannya, keluarnya apa kemananya nih? Ya kan loa kan nggak boleh kok, tapi bisa Saya tahu apa, gitu. mirip gitu. Kita lagi terbetik mikirin apa yang keluar nasihat itu semua. Itu mah algoritma Jawabannya, sosial Oke. media. Mirip apa sih? Mirip apaan? Kalau yang algoritma Loa, kan misalnya produk ya. Kalau yang algoritma kan produk, misalnya kita lagi searching produk apa, tiba-tiba di semua media sosial. tapi keluar orang ini baru terbetik itu. saja gitu ya, belum dicurhatin kemana-mana, atau kayak muncul ketika dia buka IG, realnya berhubungan gitu kan? Iya. Gitu Oh maksudnya itu kan? barusan anak saya tuh ngomong juga yang gede. Ini mah Nah, aku tuh baru kepikiran di dalam pikiran tuh, toto di handphone udah ada gitu. Terus barusan tadi dia ngomong, bilang apaan sih tuh? ayo kita habis belajar tentang ini, jawabannya apa yuk? Satu kata. Allah yang ngegerakin. Allah lagi menurunkan. Allah sayang. Itu menunjukkan Allah tuh melihat, Allah mendengar, Allah Maha tahu. Kita lagi berpikir itu, lagi terbetik itu, Allah kasih coba. Iya. Kan keren. Kita belum minta loh, ya Allah kasih petunjuk belum, tapi Allah langsung kasih. Jadi kalau dibilang apakah itu mirip loa, mirip loa, dan itu tadi masuknya ke kategori kaum yang ketiga yaitu kaum Jahmiyah. Bukan Jahmiyah, kaum yang kedua Qadariyah. Dia menafikan ikut campurnya Allah, dia malah bilang semua manusia itu punya kehendak, pokoknya kalau makhluk itu punya kehendak. Jadi tadi dibilang tadi kan kata Mbak Mila, yang pertama Mbak Mila jelasin, katanya kalau kita ketemu hal itu suatu apa sih namanya, dari dalam tubuh kita gitu ya, tadi ya ngomong apa sih, Iya, frekuensi. frekuensi. Nah, kenapa sih orang itu gengsi banget untuk bilang itu semua tuh Allah yang ngasih gitu loh. Ya, pakai bilang frekuensi lah, apalah. Saya meyakini orang yang ngomong bilang frekuensi dari dalam tubuh segala macam, intinya apa? Dia cuma mau bilang diri kita sendiri memang yang jadi seakan-akan kita punya kekuatan yang menggerakkan sesuatu itu hadir di mata kita. Berarti kan masuknya ke Qadariyah tadi kan, dia mempercayai kekuatan dirinya, the power of me, the power of mind, power of feeling kan gitu kan. Kenapa nggak dia kembalikan ke Allah saja? Emang Allah tuh emang ngeliat lah, kita belum ngomong aja Allah tahu kok kita mau ngomong apaan kan gitu. Ya, monggo Mbak Lin juga Kameranya nyalain lagi coba. Coba kameranya nyalain lagi. ya, mati lagi ya. Doa. Monggo Mbak Lin, silakan Mbak Mila, insya Allah udah jelas ya Mbak Mila ya. Ya Allah. Kurang Oke. saja. Oke deh, masuknya ke kaum Qadariyah. Oke, Om. Maaf Ya. tadi soalnya agak di tengah perjalanan baru sampai rumah lagi.
Gini yang keempat tadi yang tawakal yang meninggalkan sebab ya ya. Mm-mm. Hmm. Ini kalau saya sih agak merasa kok itu kayak saya ya. Dalam arti gini, saya kan ya saya ada sakit ya ya. Terus udah Oke. berobat, udah minum obat ke sana ke sana sini. Em, saya merasa bahwa kok obatnya ini kayaknya ya udah habis banyak gitu ya biaya. Terus obatnya juga bukan obat yang Ecek-ecek enteng ya, gitu ya. obat-obat keras ya, Nah, obat keras gitu ya, obat yang ya psikotropika gitu kan obat-obatannya kan kalau untuk autoimun tuh ya. hmm. Tapi kok kayaknya sakit saya kok tidak berkurang ya. Jadi saya berpikir, udahlah emang saya udah pasrah aja deh gitu ya. Akhirnya saya sekarang ini ya, saat ini sampai saat ini tuh saya meninggalkan ikhtiar gitu ya ya. Jadi meninggalkan sebab bahwa tidak lagi mau minum obat-obatan itu gitu ya. Jadi saya hanya meminum suplemen gitu. Terus saya udahlah saya pasrah aja lah sama Allah gitu ya. Eh, Apa yang memang udah dikasih ya. Tapi saya juga ngeri minum obat kok udah hampir 2 tahun masih sakit-sakit aja gitu ya Om. Ini kita bicara medis dulu ya Om ya. Ya. Jadi apakah itu seperti yang tadi keempat ya Om, saya tawakal yang meninggalkan sebab gitu loh Om. Karena memang istilahnya saya udah dalam tahap, karena kan saya ke berbagai dokter itu sampai dokter terakhir itu menyatakan ternyata kamu sakitnya bukan ini. Setelah bertahun-tahun minum obat yang keras itu kok disebutkan oleh dokter yang lain Aduh, gitu ya, sakitnya capek bukan ini. deh. Kan saya Hmm. rasanya jadi kayak down gitu ya Umi ya. Jadi loh Iya. ini gimana gitu ya. Gue selama ini habis sekian banyak duit gitu ya bahasanya ya Umi ya. Hmm. Hmm. Dengan meresikokan tubuh saya dengan berbagai macam obat-obatan yang kategorinya psikotropika kok malah bukan ini ya obatnya gitu kan. Terus Hmm. saya dikasih obat yang berbeda, dikasih suplemen yang berbeda dan masih nggak enak aja gitu, masih sering sakit-sakit. Jadi saya berpikir udahlah ini mungkin saya mesti menikmati sakitnya ini ya dengan berjalannya waktu. Saya pasrah aja deh, tawakal gitu ya Om ya. Walaupun saya juga agak deg-degan karena kan insya Allah nih kan di bulan depan saya juga kan mau mau Ibadah haji. melakukan perjalanan ya insya Allah mohon doanya teman-teman ya berhaji Amin, yang amin, doa yang alamin. otomatis kan juga secara fisik itu dibutuhkan kekuatan Betul. ya ya kekuatan fisik di mana Betul. sementara justru kekuatan itulah yang saya sedang bermasalah dengan sakit saya kan yaitu di Ah, otot-otot tangan dan kaki gitu. Jadi saya hmm. sampai ini gue salah nggak ya ini apa gue harus berobat lagi ya apa gimana ya karena kok saya khawatir nanti saya dapat diagnosa yang tidak sesuai lagi sementara nih saya takutnya Ah, nanti minum obat bagaimana gitu. Nah itu tuh ya iya. yang saya ingin tanyakan ini saya mesti gimana ya ya karena apakah ini masuk ke kategori keempat saya tawakal yang meninggalkan sebab gitu ya ya. Itu yang pertama. Apakah Yang gimana? kedua yang tadi Mbak siapa tadi barusan bicara? Mbak Mila. Mbak Mila tadi kalau kok kayaknya kita lagi dalam situasi seperti apa? Kok tiba-tiba kalau kita lihat medsos atau apa gitu ya kayak ada yang muncul atau lihat berita gitu ya. Ini saya bukan Hmm. bertanya sih, mungkin ini juga sedikit yang tadi bilang mungkin ya Allah yang menggerakkannya itu mungkin yang sharing dari saya dulu pernah ke itu yang cerita bahwa gue pengen Iya, Masya nafsu Allah. emas terus pengen riba gitu ya. Gimana caranya terus tiba-tiba saya muncullah itu ya ya muncullah di IG Iya. saya Reels itu ceramah Aduh. Ustadz rahimahullah Syekh Ali Jaber mengenai riba terus langsung saya ubah niat dan itu alhamdulillah berjalan. Mungkin itu yang masuk kategori yang cerita Mbak Mila dan konfirmasi juga gitu ya ya. Itu cuma tambahan aja sih. Cuman yang saya ingin tanyakan yang tadi tuh tawakal yang meninggalkan sebab itu bagaimana ya ya saya begini. Oke. Ya, insya Allah kalau tadi Mbak Mila udah jelas ya. Pokoknya itu saya yakini sebagai bentuk pertolongan Allah yang Allah turunkan seperti tadi Allah memberikan petunjuk kepada Maryam untuk menggoyangkan korma, gitu kan. Maka di sini adalah mudah bagi Allah untuk menyuruh si mesin-mesin HP ini menampilkan reel-reel yang berhubungan dengan kondisi si hambanya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah ternyata seperti ucapan para sahabat waktu mau perang Badar. Mata Nasrullah, ya kan? Itu kalau ngomong kayak gitu itu sedih banget deh. Mereka sekelas sahabat aja sampai berkata, kapan pertolongan Allah datang? Dan ada jawaban, Inna Nasrullahi Qorib. Sebenarnya pertolongan Allah itu dekat, dekat banget. Nah, jawaban untuk Mbak Lin,
apakah beliau sudah termasuk meninggalkan sebab, maksudnya tawakal yang meninggalkan sebab? Insya Allah enggak. Kenapa? Saya yakini Mbak Lin tuh sangat menjaga makan, ya kan? Yang Mbak Lin lakukan sekarang itu walaupun tidak lagi meminum obat secara zohirnya, tapi Mbak Lin pasti ada pola hidup yang Mbak Lin rubah, ya kan? Beberapa makanannya Mbak Lin jaga, pola hidupnya Mbak Lin jaga juga nggak Mbak Lin? Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, itu udah termasuk Sambil ikhtiar Mbak sambil Lin. ketawa, tapi insya Allahnya saya, insya Allah. Itu didadakin anak saya, insya Allah katanya. Tapi kalau makanan jaga kan, nggak mungkin sembarangan lagi kan sekarang, iya. Iya, Nah, nggak terlalu sembarangan sih. Nah, terus udah gitu juga pernah coba rukyah juga, dan insya Allah masih suka rukyah mandiri kan, diem-diem, saya yakin, Insya Allah, ya, insya Allah. insya Allah. Arti gini, dan terutama satu hal lagi, lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Mungkin kalau dulu kita masih enteng ketika mulur-mulur, kalau sekarang nggak enak banget gitu kan, Mbak Lin ya. Nah, kita memperbaiki ibadah kepada Allah itu aja udah termasuk ikhtiar kita untuk sembuh. Gitu ya. Jadi ikhtiar kepada Allah itu bukan satu cara saja dengan minum obat dokter misalnya, tapi juga banyak. Ada salah satu jamaah kakak saya, dia itu syaraf kejepit udah parah sampai duduk di kursi roda gak bisa ngapa-ngapain, tapi dia udah jadwalnya pergi haji atau umroh ya, saya lupa deh. Oh, umroh kalau nggak salah, umroh itu yang lebih dari 9 hari. Pulang-pulang Mbak, itu nggak pakai kursi roda, wajah tambah cerah, sehat, kemana-mana jalan udah nggak kayak orang pernah sakit saraf kejepit lagi. Itu ya, yang penting kita yakini, kayak tadi Mbak Lin, gimana ya gue kesono ya dalam kondisi yang memang ibaratnya ada beberapa penyakit dan gue nggak minum obat lagi nih. Pokoknya Mbak Lin harus yakin Mbak Lin tuh ke tempat yang punya obat, ya kan? Saya kasih bocoran juga nih. Saya tuh kelemahan saya tuh 2 dari dulu, dari kecil. Maka saya paling gak demen ikutan pramuka yang bagian apa sih namanya itu, yang mencari jejak lah. Apalah kenapa? Saya nggak suka jalan kaki. Saya tuh paling senang di rumah, gitu kan? Saya tuh paling ogah banget disuruh jalan kaki panjang-panjang lama tuh nggak demen. Kedua, saya tuh orangnya demen tidur. Bayangin, Mbak, dengan punya 2 kebiasaan ini, kira-kira kan jiper nggak kalau pergi umroh gitu kan? Apalagi kemarin 18 hari. Tapi alhamdulillah, ya jalan terus, ya kan, terus alhamdulillah tidur bisa sebentar, terus sholat, terus itikaf segala macam lah. Kenapa? Udah kita bawa pasrah aja, itu namanya tawakal ya Mbak ya. Insya Allah kalau saya boleh bilang, insya Allah saya husnuzon Mbak Lin tidak termasuk ke golongan yang keempat, karena Mbak Lin ada ikhtiar dari sisi yang lain, entah mungkin di makanan, entah mungkin di pola hidupnya, atau di tata cara ibadahnya, atau di hatinya yang selalu yakinnya sama Allah kan gitu kan. Mungkin lagi pas sedekah, ya Allah pun niat minta kesembuhan. Mungkin pas lagi melakukan kebaikan apa, Mbak Lin tetap pakai doa. Itu insya Allah itu sudah merupakan bentuk ikhtiar selain minum obat dokter. Itu Mbak Lin jawabannya. Insya Allah jelas ya. Insya Insya Allah. Allah, Dan semoga istiqomah. Semoga Mbak Lin sehat selama ibadah haji. Ya, jangan lupa koyo kalau saya boleh ingetin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon doanya juga, mohon maaf lahir batin ya Ya Allah. teman-teman. Amin. Insya Mbak Allah Lin sama saya Ida akan tuh di sini. Mbak Lin sama Mbak Rifda yang pergi haji tahun ini. Masya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki bisa ketemu di sana ya Mbak Rifda ya. Amin. Dia hari ini ya nggak Allah. ikut. Malam ini nggak ikut ngaji, tapi ntar bisa lihat di grup dia berangkat tanggal berapa tadi, masih bulan Mei ya. Kalau Mbak Lin bulan Juni ya. Iya, saya berangkat insya Allah pesawatnya tanggal 8 Juni, tapi saya Masya Allah. berkumpulnya tanggal 7 Juni di Novotel Tangerang. Masya Insya Allah Allah. sama mama berdua. Tahun kita nih, kita Mbak Bila, Mbak Nova, Amin. Alhamdulillah. Pokoknya doain ya, pokoknya sebutin kelas Tauhid Senin malam udah gitu, udah termasuk dah tuh. Amin. Insya Allah nanti didoain di sana. Amin. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin juga ya teman-teman ya. Kalau ada salah-salah kata hilaf, terutama sama Ini mohon maaf juga saya ya Gak Banyak apa-apa, salah. sayang, saya juga minta maaf. Pokoknya Mbak Lin kembali dengan sehat, kita doain gitu ya Mbak Winda ya, lancar ibadahnya di sono. Amin. Ya Allah, amin ya Rabb.
Jazakillahu khairan. Silakan Wah, iya, Ki. Oke ya, insya Allah sudah terjawab ya pertanyaan Mbak Mila. Mbak Mila, Loa itu bisa kita masukin ke kategori kaum Qadariyah tadi ya, Qadariyah. Mereka benar-benar bertumpu pada kehendak mereka sendiri, mereka menafikan campur tangannya Allah. Jazakumullah khairan katsiran yang sudah bertahan sampai di akhir, ya alhamdulillah, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman dapetin, dan kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon dimaafkan, dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, jazakumullah khairan katsiran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Linda untuk menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan. Selamat malam teman-teman. Yang kedua.